seperti lagunya tadi, bersaksi terus sampai Tuhan datang. Nah, itu yang harus kita lakukan, dan saya hampir tiap hari sekarang bersaksi sampai Tuhan datang. Itu kan saya semenjak habis kecopetan itu saya kan naiknya maksim terus, gak pernah naik angkot. Jadi setiap pulang pergi kita berlanjut ceritanya terus sama si tukang masin itu akan ketemu itu dan itu lagi gitu. Nah, jadi kita tahu apa maksudnya kehidupannya dia, ceritanya kehidupan dia, tergantung cerita kehidupan saya gitu. Dengan peristiwa yang sudah terjadi dalam kehidupan saya dari Kak Indro sakit itu sampai pokoknya dari saya SMA lah, itu saya ceritakan ke orang yang Maksim itu. Nanti soalnya besok hari pasti akan ketemu dia, jadi kalau kita belum selesai kita bersambung lagi, besok ketemu kita sambung lagi ya ceritanya gitu. Jadi saya ceritakan ke dia tentang kebaikan Tuhan Yesus, walaupun dia orang Muslim, namanya juga Abdullah apalah Muhammad lah gitu-gitu, pokoknya saya ceritain aja. Nggak tahu, saya sekarang nggak ada rasa takut, nggak ada rasa apapun, pokoknya saya ngomong aja tentang kehidupan saya bahwa ini semua tuh penyertaan Tuhan Yesus gitu. Terus tadi pagi saya bilang ke itu si Fahrid umur 20 tahun, kasihan juga dia. Jadi dari kecil itu dia udah sama neneknya, bapak ibunya pisah gitu. Terus ya saya cerita tentang kehidupan dia juga cerita tentang kehidupannya gitu kan. Saya bilang ke dia, itulah kebaikan Tuhan Yesus. Saya rindu sih sebenarnya kamu juga mengenal Tuhan Yesus dan kamu bisa terima Tuhan Yesus gitu. Hari ini sih sebenarnya ada persekutuan di tempat saya gitu. Saya pengen sih kamu datang gitu kan, paling nggak dengerin aja dulu gitu. Terus dia bilang, iya, tapi kan dia masuk malam karena dia kerjanya di pabrik. Jadi dia kalau pagi itu nge-grab, malam dia masuk ke pabrik, jadi nggak bisa datang. Oh, dia nggak apa-apa, kapan-kapan nanti kalau ada lagi di tempat saya datang, nggak dengerin aja gitu, biar kamu tahu siapa sih sebenarnya Tuhan Yesus ya gitu kan dia. Tapi dia juga, maksudnya saya setiap kali saya dengar saya cerita ke tukang Grab yang ganti-ganti orang pulang dia pergi gitu tuh, paling nggak 3 kali itu nggak ada yang maksudnya marah atau menolak atau gimana, enggak sih, dia fine aja gitu. Jadi misalnya nih abis sudah sampai, ya Bu udah selesai, ya besok kita sambung lagi ya Bu, iya gitu. Nanti kita ketemu lagi, Bu kemarin ceritanya sampai mana ya, oh sampai sini Bu, oh ya kita lanjut ya. Dan kalau nggak dia yang cerita yang kayak yang tadi tuh, saya ketemu ternyata dia yang nganterin waktu saya ke rumah sakit waktu Pak Indro hari Kamis, besoknya meninggal. Dia nganterin saya, tadi ketemu lagi. Itu lebih parah, dia itu 3 anaknya 3 udah cerai dan dia perempuan kerja sendiri, jadi pulang kerja dia nge-grab sampai jam 1 malam. Dari situ tuh saya jadi apa ya, apapun yang Tuhan berikan kepada kita itu ada maksud yang mungkin kan dengan seperti itu kan saya bisa bersaksi bagaimana kebesaran Tuhan terhadap hidup saya kasih ke orang lain. Mungkin kalau saya nggak mengalami hal seperti itu, saya nggak bisa bercerita. Kalau saya cuma bilang gini, tuh Tuhan Yesus juru selamat loh gitu, itu mungkin orang apaan sih lo gitu, paling kayak gitu doang. Tapi kalau nggak ada kenyataannya. Iya, kalau saya ceritain kayak gitu tuh dia tuh kayaknya tuh orang tuh seneng banget dengerin. Dia tuh ketemu besok lagi, ayo Bu kita lanjut lagi ceritanya kemarin gitu dia. Jadi udah ganti-ganti orang, udah nggak tahu beberapa orang yang saya tapi dan saya cuma berdoa ya biarlah itu semua, walaupun saya cuma ngasih biar Tuhan lah yang itu kan. Kalau kita kan nggak bisa maksa ya dia untuk saya tahu Tuhan Yesus. Yang penting intinya kalau saya prinsip saya pribadi, yang penting intinya saya memberitahukan bahwa Tuhan itu juru selamat. Kalau keputusan itu terserah pada Anda. Itu sih Pak Martin ceritanya kesaksian saya. Jadi ya mohon doanya saya biar saya terus dikasih sehat dan bersemangat terus untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan yang saya amin. Luar biasa ya Indro ya.
Iya, berarti selama kehilangan HP itu ibu sekarang tuh artinya nggak menyesal gitu ya? Ah ya udah hilang gitu. Udah ini lagi jalannya. Justru di balik itu semua Tuhan punya rencana lain bu, buat ibu. Iya, Mungkin ini jalannya bu, yang Tuhan tunjukkan sama ibu supaya ibu bersaksi tuh memperkenalkan kepada orang lain yang belum kenal Kristus supaya dia lebih dekat, lebih tahu siapa itu Yesus sebenarnya. Mungkin jalannya seperti ini bu, kan kita nggak tahu semuanya kan bakal seperti apa gitu. Tapi Tuhan di balik itu mempunyai rencana yang indah buat kita semua. Kita harus yakin. Support bu, semangat bu. Mungkin siapa tahu ketemu 1-2 kan gol saya jadi ketemu bu. Iya, saya pengen 5 loh bu. 2 udah ada. Tapi kan kita nggak tahu kalau kabur lagi. Kalau bisa ibu nambah lagi. Saya juga pengen nyari juga bu. Nggak diem. Gimana caranya di 1 aja gitu. Nyantol gitu bu. Pingin sekali saya tahun ini gitu. Saya nggak tahu ya Pak kalau yang nyantol atau enggak itu. Waktu itu saya yang waktu suami saya masih dirawat di rumah sakit itu saya naik Grab mobil. Nah itu si sopirnya itu dia ragu, masih nggak ngerti dia mau agama apa. Terus langsung diterakhir di situ. Cuman saya nggak minta nomor telepon. Saya bilang, sekarang kamu setelah kamu mendengar cerita saya, apa keputusan kamu? Apakah kamu masih tetap ragu untuk percaya sama Tuhan Yesus? Iya bu, saya percaya pada Tuhan Yesus. Dia bilang gitu. Udah selesai. Itu yang dia itu jadi itu dia mempelajari semua agama karena dia nggak tahu mau agama yang mana. Itu Grab juga bu? Iya, saya itu kalau di Grab itu nggak cuma itu. Bagus tuh bu. Jadi saya cerita kayak gitu. Awalnya dari kehilangan HP bu ya, akhirnya ujung-ujungnya jadi gitu. Iya. Oke, makasih Bu Indro kesaksiannya. Biarlah itu menjadi berkat buat kita semua ya. Kita bisa mengikuti teladan dari Bu Indro juga. Satu lagi deh, saya mau dengar dari Bapak Ibu Saudara. Kalau Mamen masih ada? Ada? Oh, kalau nggak ada berarti buat minggu depan ya. Oke, kalau begitu kita buka pujian untuk mempersiapkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Sri Margono. Kita naikkan pujian nomor 12, Ubah Hatiku. Ubah hatiku seputih hatiku seputih salju. Ubah hatiku seperti dirimu.
penjunan tanah liat. Engkau penjunan ku tanah liat, menjadikan ini doaku, ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Kita berdoa sebelum kita belajar pada malam hari ini. Dan juga kami bersatu hati pada malam hari ini. Kami mau belajar, kami mau diajar, kami mau bentuk, kami mau diubah seperti hati Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Dan Tuhan mohon ampun atas dosa dan pelanggaran kami. Biarlah Tuhan akan terus berikan nikmat, kekuatan dan bahkan semangat kami terus boleh melayani-Mu. Dan terus malam ini kami boleh terus bersekutu, belajar, renungkan kebenaran-Mu, dan pada akhirnya Tuhan malam ini kami sungguh kami ada sesuatu yang kami dapat dari apa yang Tuhan mohon kepada kami. Sekali Tuhan, mohon ampun setiap dosa dan pelanggaran kami. Dan Tuhan Yesus kami berdoa syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, malam hari ini kita akan belajar bersama-sama. Saya belum lama kenalnya, bulan Januari saya beli buku ini. Nah, dari satu isi buku ini ada satu hal yang malam ini kita akan belajar bersama-sama. Di dalam lembaran sudah saya copy itu, ada satu hal yang mari malam ini kita belajar bersama-sama dalam kehidupan kita. Kalau teman-teman mau membaca buku ini bagus. Bukunya ini kayaknya sudah lama biasa, tapi saya berdapat bukunya menghidupi Injil dan menginjil hidup. Sederhana, bahasanya ringkas, dan pengantar buku ini bilang buku ini buat orang sibuk. Artinya bacanya tuh nggak panjang, tapi sepotong-sepotong, tapi ada satu makna yang dalam dari pelajaran yang ada di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita sebagai anak Tuhan sungguh-sungguh menghidupi Injil dalam kehidupan kita. Nah, Bapak yang kami kasihi, mari kita buka sama-sama dari buku atau dari pelajaran nomor 31 dari buku ini yang berjudul Dicari Orang Kristen yang Jarang Mengeluh. Judulnya rada sedikit gimana gitu ya. Dicari orang Kristen yang jarang mengeluh. Nah, teksnya dari Filipi 2 ayat 14 sampai 15, mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu. Dari yang ada angka 31 itu halaman kedua di lembaran itu. Ya, kita baca itu yang ketiga, kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungguh-sungguh dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada lain dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak berserah dengan kata yang hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Nah, Bapak Ibu sebelum mulai lanjut, ada satu pertanyaan. Mungkin Bapak belum jawab atau belum jawab atau belum cerita sharing ya. Pernahkah Bapak Ibu enggak pernah mengeluh? Sambat. Iya, kata Cini Mara sambat. Orang Jawa sambat itu mengeluh gitu ya. Rasanya hampir semua kita sering mengeluh ya. Sehari bisa berkali-kali. Sering ya, Bu ya? Pasti. Mengeluh apa nih, Bu? Hujan ngeluh Iya. udah paling gampang. Paling gampang ya.
Rambutnya udah tipis. Coba itu nomor saya. Gajian bagi lawak. Iya istilahnya kan nggak perlu juga bu. Yang paling gampang jangan maunya apa? Maunya apa? Laper dong. Ya. Ya, kenapa saya tertarik dari judul ini gitu? Ternyata Bapak Ibu di awal buku itu di halaman lembar 3 dikatakan mana dari dua masalah tersebut yang lebih serius, global warming atau pemanasan global atau global winning, mengeluh global. Nah, ternyata Bapak Ibu di buku ini dibilang bahwa yang lebih parah atau lebih bahaya adalah global winning, artinya yang tadi itu mengeluh itu ya. Karena apa? Dikatakan dari sisi dampak dan skalanya global ini sebenarnya adalah masalah yang jauh lebih serius. Itu karena kan berdampaknya kemana? Mungkin ada nggak Bapak cerita atau kasus gitu ya? Ketika mengeluh tuh sampai sakit. Saking mengeluhnya nggak ada yang dengerin gitu. Nggak bisa tidur. Nggak pertama nggak bisa tidur, nggak gelisah gitu kan. Bangun tidur kan, bangun pagi kan mau kerja kan, karena kurang tidur kan biasanya uring-uringan, tensinya tinggi. Gitu ya. Nah, itu ternyata Bapak. Nah, di sisi mari kita sama-sama renungkan bersama-sama bahwa Alkitab mencatat sejarah Israel dihukum Allah karena kebiasaan mereka yaitu mengeluh. Nah, di dalam bagian pertama saya melihat di sini atau mengelompokkan buku ini, saya kelompokkan menjadi bagian 3 bagian, yaitu alasan jangan mengeluh. Kenapa? Ya, menjadi satu peringatan buat kita, Bapak Ibu. Nanti Bapak bisa baca lebih detail dari buku ini. Dikatakan mengeluh adalah dosa serius yang mendatangkan hukuman yang serius. Karena pada akhirnya bangsa Israel tidak protes tentang situasi dan kondisi hidup mereka, tetapi protes terhadap Allah. Saudara, inilah sebuah alasan mengapa waktu itu dikatakan umat Israel menjadi satu bagian bahwa mereka disebut sebagai bangsa yang tegar tengkuh. Mereka disebut bangsa yang bersungut-sungut. Bagaimana Allah sudah bekerja, bagaimana Allah sudah menyatakan mujizatnya, tapi mereka tetap tidak pernah bersyukur. Ketika dalam masa pembuangan, Tuhan Allah menolong mereka, memberikan mana. Di dalam perjalanan kepada tanah perjanjian, Allah menyatakan yang awan dan yang api. Ini kan satu bagian bahwa Allah mendengar suara mereka. Allah memberikan suatu solusi dalam kehidupan mereka. Tetapi di sini kita melihat pada akhirnya bahwa mereka tetap mengeluh. Dan itu sebuah bahaya yang dikatakan Pak Amin adalah mengeluh adalah dosa serius yang mendatangkan hukuman bagi yang serius. Saudara, bagian yang kedua, dampaknya mengeluh itu adalah dosa yang serius bagi Allah, karena saat kita mengeluh, kita sedang berkata bahwa Allah tidak becus mengatur hidup kita. Nah, tadi itu ya. Jadi kalau kita membiarkan mengeluh itu terus dalam kehidupan kita, ya buku ini dikatakan apa? Menjadi satu dampak yang pada akhirnya ya bukan hanya mengeluh terhadap prosesnya, tapi justru mengeluh kepada Allah yang sebagai Allah yang berproses itu yang akan buat bahaya. Nah, saudara, dari sini menurut Bapak Ibu, bagaimanakah tanggapan Bapak Ibu terhadap situasi mengeluh itu sampai hari ini? Apakah Bapak Ibu mengeluh itu hal yang biasa? Bapak Ibu mengeluh itu adalah sesuatu yang mungkin luar biasa, atau Bapak Ibu mengeluh itu anggapnya adalah ya manusiawi yang masih mengeluh gitu? Gimana? Dari saya sih mengeluh itu lebih kayak negatif sebenarnya. Ya, negatif ya.
Jadi padahal menurut kita mungkin biasa aja, tapi Ya. ternyata orang dengar itu nggak berbeda. Ya. Jadi artinya memang lebih banyak pada faktor-faktor negatif yang akan berdampak gitu ya. Kemudian yang lain mungkin ada hal yang bisa jadi katakanlah nggak apa-apa lah, yang mengeluh itu kan satu hal warning gitu kan katanya. Atau bahkan Bapak mengatakan bahwa udah terus saja sampai mengeluh gitu. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu. Mari kita melihat bahwa dampak-dampak yang terjadi di kehidupan kita. Nah, biasanya apa saja sih yang menyebabkan kita mengeluh Bapak Ibu? Di sini di buku dikatakan apa? Situasi kita hidup tidak sesuai harapan kita itu menjadi suatu cara kita mengeluh. Cuaca terlalu panas, mengeluh. Istri terlalu dingin, Nggak tahu itu Pak, tanya Pak Martin. kopi terlalu suam-suam, mengeluh. Kita menyerahkan Tuhan tidak mengatur sehingga anak istri, suami, orang tua, kolega kita ataupun itu bersikap dan berlaku sesuai yang kita inginkan. Bahkan dikatakan di buku ini apa? Gereja sebagai prototipe komunitas Allah yang seharusnya menjadi teladan bagi dunia ini juga penuh dengan orang-orang yang mengeluh. Nah, saudara, sampai di sini kira-kira bagaimana gitu? Apakah baru tahu mengeluh itu ternyata suatu berdampak dahsyat? Atau sebenarnya udah tahu sih mengeluh itu ada dampak yang dahsyat gitu? Gimana kira-kira? Udah tahu sih. Udah tahu ya? Udah tahu tapi belum dilakukan. Itu dia. Itu dia ya. Ya, itulah kadang kesadaran kita ya. Mana kita sadar sih gitu ya. Ya enggak? Mengeluh itu sesuatu hal yang negatif. Tapi kadang kita masih mempertahankan itu. Kadang-kadang kita bolak-balik lagi, kita tuh selalu membuat suatu kebenaran ya. Ya kan manusia terbatas. Ya itu kan karakterku dari sono, nggak bisa berubah. Udah dari pabriknya. Ya itu kan dari pabrik ya. Jauh kali. Gitu ya. Nah, ini menurut saya apa ya? Kenapa saya tertarik gitu? Artinya Pak ya, saya sudah sadar gitu. Kadang saya masih mengeluh. Udah tahu tuh jalan macet gitu. Berangkatnya bangun kesiangan gitu. Muring-muringnya di jalan, udah serba orang dikit aja. Aduh ini orang, ya gitu kan gitu tuh. Itu kan sama juga mengeluh ya Bapak ya. Sampai kantor mau parkir aja yang biasa parkir tempat saya itu di tempat orang. Saya udah marah pas satpam itu. Ini kenapa di sini? Ya itu pada tuh telat ya di tempat orang lah. Mengeluh juga karena gitu. Nah, saudara, ini mari menjadi kesadaran kita gitu loh, kesadaran kita. Kenapa ini menjadi highlight kita dikatakan tadi, gereja sebagai prototipe komunitas Allah yang seharusnya menjadi teladan bagi dunia. Artinya apa? Gereja itu kan kita. Nah, kalau kita membiarkan itu terus dalam kehidupan kita, dikatakan apa dalam buku ini apa? Kebisingan suara-suara negatif ini membuat gereja kehilangan daya tarik. Saya melihat sebuah dampak itu sampai sejauh itu, Bapak. Terutama kita di orang-orang Kristen. Ya, orang-orang dunia ya mungkin masih terlalu kompromi dengan hal-hal seperti ini ya. Tetapi bagi kita, ketika saya baca buku ini, saya merasa, oh ternyata ini loh bahaya. Saya udah tahu bahayanya mengeluh itu pasti tadi ujungnya kalau kita nggak bisa keluar dari dalam hati kita, ujungnya apa? Penyakit mah kronis gitu kan. Terus kemudian lagi biasanya apa? Darah tinggi. Itu kan bahaya-bahaya secara psikologi kita gitu ya. Kita sadar gitu, tapi kita nggak mau berubah gitu. Tetapi pada akhirnya ketika saya baca buku ini dikatakan kebisingan suara negatif tadi. Artinya apa?
saking banyaknya dalam sebuah gedung gereja katakanlah, semua orang mengeluh, terjadi apa? Bising kan? Dimulai dari saya, mungkin dari Pak Martin, Siti Mala, akan ngeluh semua kan? Akan jadi bising. Dan bahkan dikatakan gereja kehilangan daya tarik. Orang-orang dunia sana berkata, oh sama aja ternyata ya. Oh Kristen ya podo baik gitu. Kayak gitu juga sama dengan orang dunia. Nah ini kan bahayanya kita. Saudara, lebih lanjut di buku ini dikatakan, pertanyaan isi kita hati suka mengeluh, mengapa kita tidak langsung mati di dalam api, dipagut ular atau tewas oleh malaikat maut? Artinya apa? Tuhan pun tahu. Ya. Waktu bangsa Israel mengeluh pun Tuhan Allah juga tahu. Tapi kasih Tuhan tidak pernah berubah. Bahkan sampai hari ini pun bisa jadi ya Tuhan bisa membuat segala sesuatu itu bisa terjadi gitu. Kita baru saja berita di daerah Ranca Engkek, Ranca Engkek. Ada angin puting beliung yang itu kan jarang terjadi di Indonesia gitu. Nah ini kan sebenarnya kuasa Tuhan bisa terjadi apapun. Nah kembali kita hubungkan dengan pelajaran malam ini bahwa dikatakan Tuhan Allah pun bisa menghukum kita karena kita terus mengeluh kepada Tuhan. Karena apa? Dalam buku sebelum kita dikatakan apa? Ketika kita mengeluh kepada Tuhan itu artinya apa? Kita tidak percaya dengan Tuhan lagi gitu. Implikasinya apa sih Bu Beto? Ya tadi itu kan akhirnya apa? Kita menjadi kehilangan jati diri kita sebagai orang Kristen. Kita kan Kristus itu yang memberikan dunia kita gitu. Nah, saudaraku lebih lanjut dikatakan Yesus menolak untuk mengeluh ketika ia menapaki jalan sengsara menuju salib demi nebus dosa kita. Supaya kita yang suka mengeluh tidak dihukum Allah melainkan diampuni. Alasan mengapa kebiasaan kita mengeluh tidak mendatangkan kematian melainkan pengampunan dari Allah karena Yesus menolak untuk mengeluh saat ia mati disalib menggantikan kita. Itulah berita sukacita Injil yang memampukan kita untuk semakin jarang mengeluh. Nah, saudara, di akhir bab ini, di bagian pelajaran ini, mari kita menjadi satu peringatan buat kita bahwa ketika kita menghadapi persoalan, ketika menghadapi tantangan, ketika menghadapi berbagai hal yang sebenarnya saya membuat sempat googling juga sih di jurnal-jurnal psikologi seperti googling itu. Dampaknya mengapa mengeluh sebenarnya intinya adalah kenapa kita mengeluh? Karena tidak sesuai yang kita inginkan, harapkan, itu sebenarnya intinya. Kenapa orang itu mengeluh? Gitu. Nah, artinya Bapak Ibu sama ya. Di buku ini dikatakan juga bahwa ketika tidak sesuai yang kita harapkan, inginkan, terjadilah proses mengeluh itu. Gitu. Nah, saudara, malam hari ini kita disadarkan kepada Tuhan bahwa Tuhan pun mengalami posisi yang tidak enak ketika di dunia. Betul. Bahkan Tuhan Yesus pun mengalami yang luar biasa dari apa yang kita alami saat ini. Kalau tadi Pak Martin singgung-singgung uangnya habis, tanggalnya udah tanggal tua gitu. Tuhan Yesus punya apa di dunia ini? Untuk meletakkan kepalanya nggak ada gitu Tuhan. Artinya kan memang secara harta nggak ada apa-apanya tuh, tapi Tuhan Yesus nggak pernah mengeluh. Gitu. Secara kuasa, siapa sih yang harusnya nggak ragu ke Tuhan Yesus? Dia sudah membuat mujizat, tapi Pak, gimana pun dia nggak ada terima gitu loh. Bahkan ketika mau disalib aja dikatakan dia tunjukkan kuasamu gitu. Kalau kamu itu Tuhan, masa nggak bisa rubah sih? Artinya bahwa mereka nggak percaya Tuhan, gitu. Artinya nggak percaya kuasa. Dan jangan-jangan itu sedang terjadi kehidupan kita. Bahwa kita sedang tidak percaya kepada Tuhan sebenarnya. Tapi bahasa kita ya tadi itu dengan ya kenapa sih kok terlalu kurang? Ya kenapa sih kok kerja udah berapa tahun gajinya nggak naik-naik? Ya kenapa sih? Nah ini kan satu akumulasi dengan kehidupan kita yang ujung-ujungnya tadi itu. Iya enggak? Oh iya. Kenapa sih istriku kok nggak pengertian gitu loh? Kenapa sih suamiku kok nggak paham? Aku udah begini, udah ngode-ngode kok ya nggak paham juga. Ujung-ujungnya apa? Lo juga, gitu ya. Nah, saudara,
kalau tadi Bapak Ibu membaca sebelum itu lebih detail lagi nanti kita baca bahwa itulah yang terjadi di depan kita kalau kita biarkan, kalau kita tidak terus menjadi kesadaran kita, bahkan akhirnya apa? Menjadi suatu akumulasi yang tidak baik. Padahal ingat bahwa Tuhan Yesus pun masih mau mengampuni kita. Tuhan Yesus masih memberi kesempatan kita untuk bertobat. Tuhan Yesus memberi kesempatan kita untuk mau berubah. Jangan sampai kita dilalat api, ya kan? Jangan kita makan dari buah kedunguan kita yang tidak sadar itu ya, pada akhirnya kita menjadi lebih kacau lagi. Nah, saudara, bagian terakhir dari sini dikatakan, karena memang Anda mendapat jauh lebih baik dari apa yang Anda layak didapatkan, Anda tidak mendapatkan apa yang Anda layak dapatkan, kutukan Allah atau dosa. Anda mendapatkan apa yang Anda tidak layak dapatkan, yaitu sebagian Allah diberikan oleh Kristus. Di tengah situasi yang sulit atau orang-orang yang menyebalkan sekalipun, Anda punya alasan yang solid untuk tidak bersungut-sungut. Karena apa? Situasi sulit dan orang-orang yang menyebalkan itu adalah sarana anugerah Allah untuk membuat Anda semakin serupa dengan Kristus. Nah, saudara, sekali lagi, mari kita menyadari bahwa namanya manusia itu tidak akan pernah merasa cukup. Namanya manusia itu tidak akan pernah merasa puas. Namanya manusia itu tidak akan pernah merasa untuk menerima apapun. Namanya manusia itu terkadang suka selalu buat pembenaran dan selalu berpikir bahwa harus sesuai dengan keinginan kita. Kalau tidak sesuai keinginan berarti apa? Itulah satu cara untuk datang kepada miskin. Malam hari kita disadarkan semua bahwa Tuhan sudah mencari orang Kristen yang jarang mengeluh. Karena apa? Supaya kita tidak berdampak tidak baik. Artinya apa dikatakan tadi? Supaya gereja tidak kehilangan daya tariknya, oleh karena orang-orang yang di dalamnya sama dengan orang-orang dunia. Mari kita bersama-sama, saya dan Bapak Saudara, terus mau sungguh-sungguh selalu menyadari bahwa mengeluh itu tidak baik. Mengeluh itu akan berdampak buruk, tapi juga buat apa mengeluh? Karena Tuhan Maha Kasih. Tuhan sudah memproses dalam kehidupan kita. Bahkan kata yang terakhir itu, karena situasi sulit dan orang yang dibuatkan itu adalah sarana anugerah Allah untuk membuat Anda semakin serupa dengan Kristus. Artinya apa Bapak Ibu? Kita semakin hari semakin bisa mengucap syukur atas segala hal. Semakin hari kita bisa menerima apapun yang Tuhan berikan. Semakin hari kita menerima hidupnya apa adanya di kehidupan kita, dan kita bisa menjalani dengan pengucapan syukur, dengan kata Pak Mark tadi, dengan senyum yang terus tercermin dalam kehidupan kita. Dan itulah Kristus yang nyata dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas malam ini kami boleh belajar dari sebuah buku yang kami dapat dari aplikasi kehidupan kami pribadi. Dan Tuhan, mohon ampun atas segala dosa dan pelanggar kami. Mohon ampun Tuhan atas sikap kami yang terus mengeluh atas situasi dan kondisi yang tidak sesuai dengan keinginan kami. Mohon ampun ya Tuhan kalau kami masih sering melontarkan ketidakpercayaan kepada Tuhan, oleh karena Tuhan seolah tidak hadir dalam kehidupan kami, oleh karena seolah Tuhan tidak sayang pada kami. Mohon ampun Tuhan, mohon ampun kalau kami sadarkan, malam kami diingatkan, dan malam kami mau dapat dibentuk oleh cara Tuhan. Tuhan yang bersifat kami belajar dari sebuah buku yang pada akhirnya Tuhan dia akan menjadikan aplikasi kehidupan kami. Kami mau disebut orang yang tidak suka mengeluh. Kami tahu ya Tuhan bahwa segala sesuatu datang dari Tuhan, dan Tuhan mau terlibat dalam kehidupan kami. Dan terlebih Tuhan Yesus, ketika kami dengan Tuhan di tengah dunia ini, kami dituntut untuk selalu serupa dengan Kristus dalam kehidupan kami, sehingga semakin hari kami sebagai anak Tuhan tidak kehilangan daya tarik bagi orang Kristen di tengah dunia ini. Sekali Tuhan mohon ampun setiap dosa kami, dan Tuhan Yesus sudah berucap syukur. Haleluya. Amin. Kita kampak mati lagi. Terima kasih Pak Margun yang sudah menyampaikan firman Tuhan yang luar biasa ya. Biar ini menjadikan berkat bagi kita, tidak mengeluh, tapi kita terus
bersukacita oleh karena Tuhan terus selalu menyertai dan menolong kita sampai saat ini. Baik, tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita menyanyikan lagu Aku Diberkati. Mohon kesediaan Ibu Elisa, Ibu Didit. Mungkin dalam doa persembahan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Dia berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Siang berganti malam, aku diberkati. Ada makan? Ada. Oh, yaudah kalau gitu pendeta menutup di dalam berkat. Ada makanan yang disediakan oleh tuan rumah. Terima kasih Pak Marian. Ada yang ingin didoakan sebelum kita doa? Ada Bapak Ibu yang ingin didoakan? Ada Bu Yuli? Coba kita doakan ya supaya Jangan tidur pagi lagi. Balik ya dia. Iya, balik. Wah, depan. Balik. Oke, ayo kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang Selamat kami yang hidup. Kami sudah mendengar firman-Mu dan kami juga sudah memberi persembahan. Biarlah firman yang kami dengar terus kami ingat dan terus kami praktekkan dalam kehidupan ini. Dan berkati setiap tangan-tangan memberi persembahan supaya Tuhan memberkati dan biarlah kami terus memberi dengan sukacita. Berkati juga untuk Koko Ivan agar Tuhan menjamah hati dan pikirannya untuk bisa mengatur jam istirahat, jam sekolah, jam bekerja, jam mengerjain tugas-tugas sekolah dengan baik dan terkhusus supaya tidak tidur pagi hari ya Tuhan, supaya segala aktivitas yang harus dilakukan di siang hari tidak terganggu ataupun terkendala. Tuhan tolong dan Tuhan beri kemampuan itu untuk Koko Ivan bisa berubah dan bisa mengaturnya lebih baik. Dan Tuhan beri kesabaran untuk Bu Yuli terus mendidik Koko Ivan dan mengingatkan terus sesuai dengan kasih dan pengajaran Tuhan. Berkati juga Tuhan untuk setiap kami, beri sehat agar dalam setiap beraktivitas, bekerja baik di rumah maupun di luar rumah, Tuhan selalu memberkati kami sehat. Berkati juga kesembuhan untuk kaki Pak Didit yang kesleo, agar Tuhan jamah, pulihkan, sembuhkan agar kembali sehat dan bisa berjalan dengan normal kembali. Berkati kerinduan keluarga Pak Didit juga memiliki keturunan supaya Tuhan menolong, menjawab tepat pada waktunya. Berkati juga secara khusus minggu depan akan kembali periksa ke klinik supaya Tuhan menolong membuka jalan hal yang kendala. Kemarin Rabu disaksikan di ibadah doa supaya Tuhan yang menyatakan mujizat sehingga pengalaman itu disembuhkan Tuhan dan Tuhan bekerja menjamah. Pada akhirnya keluarga ini dapat memiliki keturunan
oleh karena Tuhan berkuasa dan berkehendak menyatakan keturunan dari keluarga ini. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur untuk berkat-Mu yang Tuhan sediakan melalui keluarga Budi Indro di tempat ini. Tuhan sucikan, kuduskan dengan kuasa firman-Mu agar berkat makanan minuman ini menjadi kesehatan bagi tubuh jasmani kami, dan berkati keluarga ini yang telah menyediakan bagi kami. Terima kasih, berkati khusus juga Mbak Fania yang sedang magang, supaya Tuhan berkati magangnya dan berhasil sampai selesai. Mohon ampun atas setiap hal yang tidak berkenan dalam persekutuan ini, biarlah Tuhan yang menyempurnakan. Dalam nama Yesus kami menghadiri persekutuan hari ini, dan berkati perjalanan kami pulang, umat-Mu, jemaat-Mu di tempat ini, sampaikan ke rumah masing-masing dengan selamat dan tidak ada suatu para bahaya, kecelakaan ataupun kesalahan pengendara lain. Perlindungan Tuhan melindungi kami sampai ke rumah kami masing-masing dengan selamat. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, KPB selesai. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dan